Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah pengantar fisika matematik. Hari ini adalah minggu ketiga. Hari ini kita akan belajar tentang teorema-teorema limit, kemudian juga limit fungsi pada trigonometri. Secara umum, teorema limit utamanya adalah berkaitan tentang aljabar. Yang pertama adalah jika limit x menuju c untuk sebuah konstanta k, maka nilai limit tersebut adalah nilai k ya. Kemudian jika limit x menuju c untuk sebuah fungsi x, maka kita masukkan c saja ke dalam fungsi x, maka kita dapatkan bahwa limit tersebut adalah c. Kemudian limit fx, limit perkalian antara k konstanta dengan fx, maka sama dengan limit konstanta k dikalikan dengan limit fx. Artinya limit hanya sebagai pengali dari nilai konstanta hanya sebagai pengali dari limit fx. Kemudian untuk penjumlahan dan pengurangan fungsi, maka limit x menuju c untuk fx dan ditambah plus minus gx, maka itu kita selesaikan limit fx dan limit gx nya sendiri-sendiri. Oke. Kemudian kalau perkalian gimana? Itu juga sama. Jadi intinya adalah limit x menuju c itu kita selesaikan untuk fungsi limit fx dikalikan nanti dengan limit gx, ya. Kalau limit x menuju c untuk pembagian fungsi fx dan per gx atau untuk fungsi rasional, maka fungsi fx ini kita selesaikan kemudian juga dibagi oleh fungsi limit gx, tapi dengan syarat limit gx itu tidak sama dengan 0. Kemudian untuk perpangkatan gimana? Bahwa limit x menuju c untuk fx pangkat n, maka nilainya sama dengan limit fx. Kita selesaikan dulu, baru hasil tersebut kita pangkatkan terhadap n. Limit akar gimana ya? Sama saja, limit x menuju c untuk akar n dari fungsi fx, maka kita selesaikan dulu limit fx-nya, baru setelah itu diakarkan n. Tapi dengan syarat bahwa limit fx lebih besar dari 0, ya. Oke. Contoh misalnya limit x menuju 1 untuk fungsi 2x pangkat 3 tambah 5x minus 7, maka kita selesaikan masing-masing limitnya. Jadi limit x menuju 1 untuk x pangkat 3 maka menjadi seperti ini. Kemudian juga limit x. Kemudian kita perhatikan bahwa konstanta 5 ini itu hanya sebagai pengali. Kemudian juga limit konstanta adalah limit, hasilnya adalah konstanta dirinya sendiri. Hasilnya 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 5 kali 1 minus 7, hasilnya adalah 0. Kemudian fungsi rasional, kita lihat bahwa limit x menuju 2 untuk akar x kuadrat tambah 5 dibagi x plus 1, maka sebenarnya kita selesaikan masing-masing limit. Jadi limit x menuju 2 untuk fungsi x kita pangkatkan 2 ditambah limit konstanta yaitu limit 5. Kemudian juga limit yang bagian bawah ini kita uraikan hanya menjadi limit x menuju 2 untuk fungsi x tambah limit konstanta yaitu limit 1. Hasilnya adalah akar 2 kuadrat ditambah 5 dibagi 2 tambah 1. Hasilnya adalah akar 9 dibagi 3, nilainya adalah 1. Oke. Terus bagaimana perkalian atau perpangkatan? Jadi intinya adalah limit fx, misalnya adalah kita ketahui limit x menuju 1 untuk fungsi fx nilainya adalah 3. Sedangkan limit x menuju 1 untuk gx adalah nilainya adalah 8. Maka perkalian limit x menuju 1 untuk f kuadrat x dikalikan dengan akar 3 dari gx, maka kita gunakan beberapa teorema 5, 7, dan 8.
hasilnya adalah limit x menuju 1 untuk fx dipangkatkan 2, kemudian akar 3 limit x menuju 1 untuk gx, hasilnya adalah 3 dikuadratkan, kemudian akar 3 untuk gx yaitu 8, hasilnya adalah 9 kali 2 atau 18. Oke. Ada cara lain untuk limit fungsi polinom ya, atau fungsi rasional. Jika limit x menuju c ya untuk fx, maka kita masukkan x-nya sama dengan c untuk ke fx, maka kita akan dapatkan nilainya sama dengan fc, asalkan fc-nya terdefinisi di daerah tersebut. Jika tidak, maka kita gunakan teorema pendekatan ruas kanan dan ruas kiri. Oke, contohnya yang seperti yang tadi. Limit x menuju 1 untuk 2x pangkat 3 tambah 5x minus 7, hasilnya adalah 2 kali 1 pangkat 3 tambah 5 kali 1 minus 7 sama dengan 0. Kemudian yang ini, limit x menuju 2. Ya, limit x menuju 2. Ya, limit x menuju 2 adalah limit x menuju 2 untuk x kuadrat tambah 2 dibagi x tambah 1. Hasilnya adalah masukkan 2-nya, 2 kuadrat tambah 2 dibagi 2 tambah 1, yaitu 6/3 atau sama dengan 2. Ya. Nah, ada teorema lain yang untuk menggambarkan fungsi limit. Jadi misalkan kita punya sebuah fungsi fx, fungsi gx, dan fungsi ahx, di mana fungsi fx lebih kecil dari gx dan gx lebih kecil daripada hx, ya, lebih kecil sama dengan untuk x di sekitar c. Nah, jika limit fx ya di sekitar c dan sama dengan limit hx di sekitar c, nilainya sama dengan L, maka gx pun bukan kemungkinan, berdasarkan teorema Apit ini nilainya sama dengan L. Oke, dan banyaknya adalah penggunaan teorema Apit ini berlaku untuk umumnya digunakan untuk fungsi sinus dan kosinus. Misalnya untuk sinus 1/x ya. Oke. Gitu. Oke. Nah, dengan menggunakan teorema, kita selesaikan persamaan soal-soal ini. Jadi kita coba lihat dulu. Ada berapa halaman lagi? Oke, kita selesaikan. Jadi caranya adalah limit x menuju minus 1 untuk x pangkat 3 minus 4x plus 1/x. Caranya ini sama dengan limit x menuju minus 1 untuk x, kemudian kita pangkatkan 3, minus 4, 4-nya keluar dalam bentuk limit x menuju minus 1 ditambah 1 per limit x menuju minus 1 untuk x. Hasilnya adalah ini minus 1 pangkat 3 minus 4 kali minus 1 ditambah 1 per minus 1. Hasilnya adalah minus 1 tambah 4 minus 1 sama dengan 2. Kira-kira seperti ini. Kemudian nomor 1 ya. Kemudian nomor 2. Limit x menuju 3 akar x pangkat 4 minus 1 dibagi
X kuadrat tambah 1. Maka ini menjadi akar limit X menuju 3 pangkat 4 minus 1 dibagi limit X menuju 3 X, kemudian kita kuadratkan ditambah 1. Hasilnya sama dengan akar 3 pangkat 4 minus 1 per 3 kuadrat tambah 1 sama dengan akar 80 per 10. Ya, oke. Sedangkan nomor 2 silahkan dikerjakan sebagai PR. Oke. Kita lanjutkan bahwa beberapa teorema untuk kita dapat gunakan teorema substitusi untuk fungsi sinus, di mana limit X menuju C untuk sinus X nilainya adalah sinus C, dan untuk cos juga sama, limit X menuju C untuk cos X yaitu adalah cos C. Untuk tangan juga sama, menjadi tangan C, tangan juga sama, secant, dan seterusnya. Ini adalah pembuktiannya. Jika kita gunakan teorema Apit, maka kita bisa buktikan bahwa limit T menuju sinus T, limit T menuju 0 untuk sinus T hasilnya adalah sinus 0. Cos juga sama, ya, dimana limit T menuju 0 untuk cos T itu sama dengan 1. Ya. Teorema substitusi juga sama, kita bisa gunakan teorema substitusi dan seterusnya. Nah, ada beberapa teorema khusus atau limit trigonometri khusus, di mana limit T menuju 0 untuk sinus T per T itu sama dengan 1. Sedangkan untuk limit T menuju 0 untuk 1 minus cos T per T, maka nilainya sama dengan 0. Ya, kita dapat menggunakan pembuktian teorema Apit, dan kita dapat buktikan bahwa limit T menuju 0 untuk sinus T per T itu sama dengan 1. Oke. Ini adalah latihannya. Kita dapat membuktikan bahwa limit T menuju 0 untuk sinus T per T itu sama dengan 1. Kemudian kita gunakan limit tersebut untuk membuktikan limit T untuk sinus T dikalikan kotangan 2T. Kemudian juga kita bisa buktikan bahwa limit X menuju 0 untuk sinus X kuadrat ditambah 2X per 2X kuadrat tambah X itu sama dengan berapa. Kemudian juga pembuktian limit T menuju 0 untuk 1 minus cos T per T sama dengan 0, dan silahkan gunakan ini untuk sebagai latihan soal latihan di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.